karena kita rambutnya gondrong, pakai baju hitam lah, pakai kayak gini pas karena bumerang ini kan. Ada orang dapat minta foto, cuma minta foto aja padahal kita nggak kenal. Diajakin foto beberapa kali. Aku dia kayak apa ya? Aku bukan artis loh. Iya, aku bukan artis tapi diajak foto. Karena fashionnya itu pakai rambut gondrong, baju hitam, Muka hitam. kalau hitam kalau muka natural mas. Itu pas itu lagu Paspen lagi perform. Lagi lagu aku tahu kan. Nah, itu kan lagu ini ya, apa ya? Melo banget ya. Mas itu rusuh kan gitu ya. Sebenarnya rusuh. Rusuhnya sih ini sih, nggak tahu bener apa enggak. Depanku selisih 2 meter itu ada yang ngerakin copet. Oh, copet juga. Itu tuh langsung digebukin situ mas. Aku buat temanku cewek ya. Ya, kembali lagi di Westube Channel. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu fans bumerang, komunitas Boomers Indonesia. Halo Mas Najib. Halo bang. Mas Najib. Mas Najib kan salah satu fans dari Boomers. Bumerang. Iya, bumerang. Dan sekarang juga yang tadi Mas Najib pernah cerita juga, Mas Najib ini salah satu kru dari Boomers. Nah itu gimana tuh Mas, cerita dari fan langsung jadi kru? Ini Mas ya, Bang ya, Bang apa Mas nih manggilnya nih? Abang aja. Nyamannya aja Bang. Ya, kalau untuk terjun di fans bumerang, kalau lagu bumerang kita tahu udah dari SMP ya. Cuman kan untuk terjun mengikuti komunitas itu pas habis lulus STM 2013 tuh. Tapi masuk ke komunitas itu aktif tuh 2014. Komunitas Boomers? Iya, aktif pertama kali nonton bumerang, ketemu personil itu 2014 waktu bumerang ada acara tuh Rock 90 gitu ke kafe Jakarta itu waktu itu sama Power Splash dan band lain tuh. Pertama kali ketemu di situ sampai ngikutin acara tahunan tuh kan. Bumerang itu kan tiap tahun itu ada acara catering Boomers Indonesia tuh, perayaan ulang tahun bumerang tiap tahun itu dari setiap basis tuh dipersilakan mengambil untuk jadi tuan rumah yang bersedia itu. Jadi tiap tahun itu kita pindah-pindah lokasi. Aku pertama kali ikut 2015 waktu itu 21 bumerang di Temanggung. Pertama kali hadir di acara tahunan tuh. Itu modal nekat, belum ada kenalan itu, cuma 2 orang doang dari Tangerang. Oh bareng, Cuma 2 orang dari Tangerang. Belum ada kenalan dari orang Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dari Balikpapan itu belum ada kenalan itu, modal nekat. Tapi udah masuk komunitas? Ya terjun ngikutin, cuman kan belum ikut komunitas berarti? Itu iya cuma ngikutin alirannya aja. Bumerang, iya ngikutin bumerang. Untuk terjunnya tuh 2014 nonton langsung, secara langsung nih 2014. 2015-nya baru ke acara tahunannya tuh pertama kali ikut di Temanggung tuh. Modal nekat tuh berdua tuh ketemu. Ya gimana, pengen merasain ini aja sih, pengalaman aja. Waktu itu kan emang jiwa mudanya masih Kalau akhirnya pas masuk komunitas itu di tahun berapa Mas Najib? itu ya, kalau dihitung dari ini ya 2015 jatuhnya mungkin ya pas aja masuk acara intern dari semua ranting se-Indonesia tuh yang terdaftar di Boomers Indonesia kan pada ada perwakilan dari berbagai ini datang gitu loh ke lokasi itu. Oh, nah pas dari fans kan Mas Najib dari fans Boomers akhirnya diangkat jadi kru. Itu pas diangkat jadi krunya itu jadi kan sebelum jadi kruan baru kemarin ya, semenjak bumerang kan sempat bubar tuh. Iya. Sebelum jadi kru kan aku ini Mas dipercaya jadi pengurus Boomers Indonesia tuh. Kan aku ikut 2015 ya Temanggung, 2016 Bojonegoro, 2017 Gresik, 2018 Batam,
2019-nya Wonosobo. Nah, pas di Wonosobo kepengurusannya diganti tuh. Tadinya kan dari temen Indramayu. Dari temen Indramayu tuh namanya Bambang Sugiono. Dia lengser tuh. Kan emang tiap tahun kan kita ganti. Pergantian. Tiap 2 atau 3 tahun masa kerja diganti kan. Pas di Wonosobo itu dia diganti sama aku tuh. Aku naik. Nah, pas event pertama itu 2020. Event pertama, jadi pengurus. Tapi gagal karena corona. Oh iya, Kita udah ngeluarin kaos, bertendes, udah nyetak, tahu-tahu perizinan nggak dapat. Akhirnya kita komunikasi di grup forum. Akhirnya dengan berat hati lah, namanya kita udah niat ketemu teman tiap tahun kan. Akhirnya digagalin tuh 2020. Nah, dari ini Mas, Bumerang kan sempat bubar nih. Nah, itu fans atau komunitas dari Boomers Indonesia itu gimana Mas tuh reaksinya? Kalau ini kalau untuk kekompakan kekeluargaan sih kita lebih menjaga ke pertemanan, perseduluran itu, kekeluargaan. Tapi kan Bumerangnya udah bubar saat itu. Ya, nama Boomers masih ada tuh. Ya masih. Kita tetap berjalan kok Mas. Waktu kondisi ini terakhir habis corona 2020 ya Mas ya. Habis 2020, 2021 itu nggak tahu kenapa mungkin ada musibah atau cobaan lah. Jadi personil ada buyar kan. Habis buyar itu tinggal 1 orang tuh almarhum Mas Henry, Henry Lima Heru, basisnya Bumerang tuh tinggal 1 orang tuh. Untuk tanggal 2021 untuk mendatangkan Mas Henry, 1 personil yang tersisa waktu itu tinggal 1 orang doang itu. Aku sama temanku dari Jawa Timuran tuh beberapa orang tak ajak untuk nemuin beliau tuh, untuk bisa hadir di acara 27 tahun Bumerang tuh di Temanggung tuh dengan 1 personil yang tersisa tuh. Nah ini gitar ini Mas, ini aku bikin waktu tinggal beliau 1 personil tinggal. Ini ada sejarahnya ya? Ini fotonya Mas Henry. Iya, betul. Mas Henry ini. Waktu itu kan emang aku niat nih tinggal Henry buat bikin kenang-kenangan, tinggal seorang yang ada di Bumerang kan waktu itu. Ini dia tantangan Mas Henry. Dan aku juga waktu itu minta pas lagu pertama, tak suruh lagu Bungaku pakai gitar ini waktu itu kan. Nah, habis acara itu kan terakhir tanggal 28 April akhir itu dia meninggal. Selisih 29 hari kalau nggak salah dari acara catering Boomers Indonesia itu dia meninggal tuh. Akhirnya Bumerang terbentuk kembali karena dorongan dari komunitas atau fans-fansnya atau gimana? Kalau salah satu fan sangat besar itu mungkin berpengaruh banget karena emang banyak untuk waktu itu kan emang fans masih banyak dan posisi personil juga didesak. Setiap komenan kita suruh balik ini apa gitu kan. Akhirnya tahun kemarin tuh Mas 2022 itu kan ada wacana mau reuni, ternyata nggak semua bisa kumpul. Iya, karena mereka kan punya tanggung jawab masing-masing kan, dan yang bisa cuman gitarisnya tuh Mas John Polivan sama drummernya tuh Mas Farid Martin sama personil yang dulu nyanyi Mas Andi Babas tuh vokalis, sekarang pindah ke basis gantiin almarhum. Jadi sekarang tapi namanya pakai ini Bumerang Reload. Oh, ganti namanya. Nah, karena yang Bumerang pertama kan ini Mas udah dibawa sama Mas Henry. Karena waktu itu Mas Henry personil terakhir yang di Bumerang. Oh iya, jadi kan di nama Bumerang yang pertama itu disemayangkan bareng Bang Henry. Nah, dan ini kan ada Bumerang Reload, ini kelanjutan dari season yang Bumerang pertama itu. Betul. Makanya ada Bumerang Reload. Cuman ditambahin aja ya. Iya. Kalau untuk vokalisnya juga masih featuring, minta bantu ini sih, dibantu sama musisi kayak ini. Pernah sama Robi X Edane sama Irang BIP tuh, mantan vokalisnya BIP juga pernah. Dan kemarin waktu proses aku diajak konser itu, jadi krunya Mas Ivan krunya Bumerang itu gara-gara ini mungkin
proses bumerang bubar, udah nggak ada orang. Kita bikin acara catering 2022 itu di Cipanas Cianjur. Itu pure nggak ada artis, nggak ada personil yang tersisa di bumerang itu. Kita ngundang personil yang semuanya kita undang, termasuk Mas Roy, Mas Tommy, semuanya yang dari, pokoknya yang mantan member itu diundang semua. Cuman waktu itu emang yang datang, yang menyempatkan waktu datang dan bisa hadir mungkin cuman Mas Farid, Ivan, sama Mas Babas. Nah, dari ini Mas, dari pas di fans nih sampai sekarang jadi kru, ada nggak cerita tersendiri itu dari Mas Najib itu tentang bumerang ini yang benar-benar penuh kisah atau penuh penuh hal yang lucu atau apa? Kalau zamanku ngikutin sih, kalau dihitung dari zaman kepengurusan sih bisa dibilang pengurusanku sangat berat. Aku masa jabatan 3 tahun, Mas. Oh, lebih 3 tahun, iya 3 tahun. 2019 diangkat. 2020 mau bikin event pertama, gagal. Nah, akhirnya tahun depan bikin, yang tersisa cuma 1 orang. Personil tinggal Mas Hendri. Tahun depannya lagi, udah nggak ada personil. Kita ngumpulin itu nggak ada personil, nggak ada isi di bumerang itu, nggak ada orang. Jadi aku 3 tahun ini, apa ya, bener-bener kosong ini, nggak ada apa ya, kayak kurang berket lah. Sebelumnya kan yang lain tuan rumah atau pengurusan yang lain kan bikin acara, ngundang personil dia datang semua. Zaman pun sudah waktu banyak banget cobaan. Tapi alhamdulillah kemarin 29 tahun bumerang di mana kemarin di Jawa Timur di Tulungagung itu kan udah diganti kepengurusan. 30 tahun tahun depan nih bulan Mei nanti diambil Jawa Timur. Kalau jadi sih di daerah Tretes Pasuruan tuh, Tretes Jawa Timur. Insya Allah itu usia bumerang 30 tahun akan diadakan di sana. Nah, Mas, apa sih yang membuat Mas Najib ini tertarik terhadap bumerang tuh? Awal mulanya? Ini sih mungkin orang-orangnya asik. Walaupun zaman itu aku masuk ke situ bisa dibilang 5% isinya itu orang-orang yang sesuai ini ya, sesuai zaman ya. Aku kan waktu itu di situ masih kuliah. Bisa dibilang masih paling muda, Mas. Masih paling muda di situ. Terus kok dengan lingkungan kayak gini, dengan keakraban kayak gini, enak Mas itu. Di Boomers Indonesia itu aku nemu rasa apa ya? Rasa ini loh yang kita cari. Karena adanya Boomers Indonesia, aku bisa keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, ikut acara kayak gitu. Nah, Mas, lagu pertama dari bumerang nih yang Mas Najib denger itu apa sih, Mas? Lagu apa nih? Kalau lagu sih ini ya, zaman SD itu sering ini apa, lagu kisah tuh. Bumerang kisah. Iya, tapi nggak tahu kalau itu lagu bumerang. Aku tahu. Nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Tahu itu pas ngikutin bumerang ternyata ini lagunya bumerang. Yang dulu terngiang tuh. Zaman lagu-lagu ini apa? Campuran tuh MP3, campuran tuh kan lagunya gini. Yang ku bernyanyi lagu tentang cerita asmara kita. Itu enak tuh waktu itu. Aku pertama kali denger SD pokoknya. Entah kelas 5 atau kelas 6 itu pokoknya 2004 itu pertama kali denger lah, waktu itu masih punya DVD kan waktu itu kan. Aku tahu pas itu tuh lagu bumerang ternyata. Dan itu disukain dari dulu ya, cuma nama bandnya. Cuma lagu itu doang yang pertama kali terngiang-ngiang sampai sekarang. Emang dari kecil familiar banget itu lagu kisah itu. Nah, selain lagu kisah ada lagu lainnya Mas yang bener-bener yang Mas Najib itu sukai, bener-bener ada cerita sendiri di lagu itu. Kalau lagu sih, kalau bumerang sih yang hits yang melo-melo yang slow rock itu mayoritas sih aku suka semua ya, karena ini ya apa, lirik syairnya itu enak-enak lah buat gitar tongkrong-tongkrongan lah. Kalau gitaran tongkrongan itu enak kalau yang slow rock. Kalau untuk yang hard rock itu ya dikit sih yang tak suka, lebih ke yang selalu hitsnya itu yang lebih aku sukai daripada yang ganas-ganas lah. Iya. Nah Mas, bumerang kan alirannya rock nih Mas. Awal mula Mas Najib suka rock itu emang dari bumerang sendiri atau pernah
Kalau untuk musik ini ya bebas ya kan. Aku terima ini aja sih terima dari berbagai genre lah. Cuman kalau untuk suka Bumerang sebelumnya kan aku pernah ini Mas. Sebelum di Bumerang itu kan aku pernah ngikutin Tip X tuh 3 tahun. Di komunitas Tip X atau Masuk ke situ ngikutin. Waktu itu aku ikut Korwil Cengkareng Kalideres waktu itu. Iya. Itu buasisnya banyak banget itu. Cuman ini Mas kurang nyaman di situ. Kurang nyamannya itu mungkin ini ya karena masih zaman itu kan masih zaman STM. Wah, jiwanya masih meronta-ronta ya. Jadi isinya orang-orang labil. Iya, kita cuma pengen nonton Tip X bareng-bareng tuh bisa 2 mobil bis tuh kemana tuh pasti nggak nggak pernah berjalan lurus gitu loh. Sampai pulang itu pasti ada kendala pasti tuh. Zaman itu kan Tip X feeling bukan bandnya ya, fans-nya itu nggak tahu ada gesekan apa, cuma tiap nonton Tip X itu pasti ada aja yang tawuran, dipatekin, dilemparin batu itu sering Mas. di jalan gitu. Berapa kali aku nonton Tip X itu hampir 10 lah, hampir 10 itu nggak ada yang benar. Pasti tawuran mulu, bentrok mulu ya. Akhirnya bener terjadi tuh. Emang bener terjadi itu. Pernah tidur di stasiun Karawang tuh pulang subuh. Karena apa tuh? Kemalaman nggak bisa kereta. Iya, maksudku pulangnya pengorbanan. Kita cuma pengen nonton sejauh pun kita paranin gitu. Padahal cuma pengen nonton gitu loh. Pernah juga ke Bekasi Square, kita dari Cengkareng itu 2 bis. Itu kita naik flyover Bekasi itu mau ke Bekasi Square itu dipartekin anak-anak STM. Oh, bukan anak enggak, itu dulu kan. Itu aku kaget ada puluhan orang itu jam 5 sore itu pada nongkrong di situ lempar batu Mas. Akhirnya turun dari lempar batu. Iya, mobil dirusak semua itu. Pada lari ke flyover naik bener-bener lari itu. Yang waktu itu kan aku memang penakut ya. Jadi ya nggak punya rasa buat majuin lawan itu, yang lain mencak ada yang lawan namanya STM segitu banyaknya Mas. Wah, aku lari ke atas sama yang cewek-cewek kan. Itu mobil terusak, pulang gembelan. Itu lari bukan karena takut, kalau emang karena cewek. Karena cewek. Nonton Tip X itu di waktu itu dulu ada aja kendalanya. Gitarku pernah tuh waktu di Blok S sama Toniki sama itu hilang gitarku. Waktu di Cengkareng, di PRC, dipatekin terus pulang. Selama 3 tahun nonton Tip X di PRC, di Cengkareng jalan kaki pulang. Ada yang merek zaman itu, kalau nggak salah, ngerti nih, Piwi Gaskin tuh, fans yang suka fansnya Piwi Gaskin. Nggak tahu tuh, bener apa enggak, cuman waktu itu dipatekin sama anak-anak itu. Kita, wah pokoknya nggak ada yang mulus nonton Tip X dulu. Nah, dari si penggemarnya Tip X ini pas saat nonton konser itu pernah terjadi gesekan juga antara penonton Tip X. Kalau Tip X ini malah apa ya? Zaman itu kan emang masih barbar ya. Jadi sesama Tip X pun kadang berantem. Ya, padahal sesama nonton Tip X padahal sesama fans nonton Tip X itu masih berantem. Saat konser tuh. Iya. Makanya kadang heran juga, masa satu fans walaupun kita nggak kenal kan sama-sama fans Tip X gitu loh maksudku. Iya. Segitunya gitu loh sama satu fans itu loh. Aneh aja kan kalau dipikir. Berarti sebenarnya kan bukan terjadi gesekan antara grupnya ini kan, fansnya ini kan. Fansnya aja yang rese. Terlalu fanatik banget. Betul. Boleh jadi penggemar, cuma jangan sampai fanatik yang segitunya gitu Mas harusnya ya. Ya seininya aja lah, senormal-normalnya aja kan. Kita bareng-bareng lah gitu kan. Ya itu kan sebelum ke Bumerang, ke komunitas Boomers Indonesia aku ke situ, ke Tip X. Cuman aku memutuskan apa ya? Nggak bisa di sini, orangnya nggak jelas. Orang-orangnya gitu loh. Waktu itu kan emang lagi panas-panasnya fans itu kan, Tip X, Killing Me, Iya. Gaskin. Akhirnya mutusin untuk pindah keluar tuh ke nonton musik-musik rock tuh, power metal, Bumerang, Power Slave, Jammer itu aku nonton semua tuh. Emang aliran hard rock banget Mas Nata. Iya. Cuma waktu itu kan posisi keluar Tip X, waktu Tip X kan itu masih pendek. Iya. Masih pendek. Waktu masuk ke rock tuh aku udah panjang. Belum bisa dikepang ya. Udah panjang segala. Iya. Ya. Jadi
ada keunikan tersendiri mas. Waktu aku nonton itu apa untuk genre yang musik rock atau metal itu, jadi kayak apa ya? Kayak di Ajeni mas waktu itu mas. Serius nonton core metal pernah kan. Aku nggak kenal sama orang, aku cuma datang berempat waktu itu. Aku nggak ada yang kenal. Karena kita rambutnya gondrong, pakai baju hitam lah, pakai kayak gini mas, karena gombrang ini kan. Ada orang dapat minta foto aja, padahal kita nggak kenal. Diajakin foto beberapa kali. Aku dia kayak apa ya? Aku bukan artis loh, bukan. Iya, aku bukan artis tapi diajak foto. Karena fashionnya itu pakai rambut gondrong, baju hitam, Muka hitam. ya kalau hitam kalau makan natural mas. Diajakin foto tuh sama cewek apa cowok? Cowok mayoritas. Kalau musik rock kebanyakan mayoritas cowok Ya? iya. Kalau tip X Sama kan itu gondrong juga yang minta foto. kalau musik rock banyak yang gondrong, banyak yang pendek juga, lebih ke selera aja sih. Oh, Cuma kalau dibandingin, bukan membandingin sih, cuman aku dapat dari pengalaman dari fansnya tip X sama Bumerang, aku lebih nyaman di Bumerang. Mungkin karena ini ya, Bumerang kan fansnya kan jauh dari kita gitu, usianya lebih matang lah, Iya, tapi nggak lebih ada dewasa. gesekan. Obrolannya pun juga bukan obrolan yang menghasut. Iya. Iya gitu loh, lebih menyambung aja gitu. Sampai sekarang saya masih ngikutin Bumerang. Gara-gara itu lah yang Nah, kita ini sih apa ya? Kita punya saudara dari berbagai kota itu mas. Setiap kota aku punya mas. Oh, saudara dari Enggak, dari kita komunitas nih. Oh. Kan fans kan banyak ini ya. Ditambah aku juga dipercaya megang merchandise Boomers Indonesia kan. Jadi itu di kotaku WA itu 500 kotak lebih itu banyak yang nggak tak kenalin. Dia cuman ini orang nanya beli kaos tak save. Tak save gitu. Tapi belum pernah ketemu tuh mas ya? Ya banyak yang belum secara langsung nggak pernah ketemu. Orang ada yang dari Flores, Balikpapan, Papua, Sumatera itu kan susah untuk ketemu kalau paling yang lebih ke Pulau Jawa yang lebih Sering. sering itu pun nggak semua bisa hadir waktu itu kan emang kita kan harus membutuhkan biaya, waktu, pikiran juga kalau untuk datang ke acara itu kan. Nah, tapi ya bukan berarti Mas Najib juga sekarang nggak suka lagu Tipek kan? Karena emang nggak suka saat itu emang banyak terjadi yang enggak gitu ya Mas, yang benar-benar di luar dugaan gitu ya, sebagai penonton, sebagai fans. Nah, Mas Najib, aliran rock ini apa aja nih yang Mas Najib suka, yang suka nonton konser atau suka dengerin lagunya selain Boomer sama si Tipek ini? Lebih suka ini sih aku, kalau untuk band barat aku lebih ke Guns N' Roses. Aku ngefans ke Axl Rose tuh. Kalau untuk Indo ya Bumerang, Power Slave, terus Jamrut itu setiap hari dengerin kalau naik mobil itu kan Metal App itu juga gak gabut lah nyanyi gitu ya. Dan ada temennya ya? Ya cuman ya lagunya ini sih apa umum, lagu pop masuk, lagu Jawa masuk, semua masuk. Terus nonton konser, pernah nonton konser apa aja nih Mas yang alirannya rock? Kalau kenapa ya lebih ke ini sih rock 90 semua lah. Ya pernah nih mas kejadian nih mas, aku pernah nonton pas band tuh waktu di acara clothingan di Jakarta tuh sore-sore tuh. Waktu itu line up-nya itu pas band sama Netral, NTRL waktu udah ganti NTRL sama siapa ya? Pokoknya tuh dia mainnya sore itu. Netral main terus pas band kalau nggak salah apa pas band dulu pak. Itu ada kejadian lucu mas itu. Aku kan ke situ teman-temanku cewek tuh. Berdua? Iya berdua. Temen atau? Temen sekolah, temen dari kampung. Itu pas itu lagu pas band lagi perform. Lagi lagu Aku tahu kan? Nah, itu kan lagu ini ya, apa ya? Melo banget ya. Masa isi rusuh kan gitu ya. Sebenarnya rusuh. Rusuhnya sih ini sih nggak tahu bener apa enggak. Depanku selisih 2 meter itu ada yang neriakin copet. Oh, copet juga. Itu tuh langsung digebukin situ mas. Aku buat temanku cewek, aku langsung mundur. Entah itu bener apa enggaknya, cuman lagu Aku itu kan sangat ini banget gitu kalau misalkan copet itu terjadi gitu loh. Bener lebih enak untuk dihayatin dengerin itu yang bener-bener bukan lagu keras ya mas. Kalau keras mungkin semuanya pada sibuk. Iya. Kalau pas lagu keras mesti masuk akal lah. Iya, pada joget. Itu lagu melo, pas lagu melo itu orang teriak ini kedengar semua. Pas lagu aku kok, sebagian orang kan ada yang duduk tuh nontonnya kan karena pas lagu melo. Bener-bener kejadian lucu tuh.
ya bukan lucu sebenarnya, kasihan orang bener apa enggaknya copet, cuma dia diteriakin copet. Nah, nih Mas Tajib. Sekarang saya pengen tanya kisah percintaan seorang anak kelas nih Mas Tajib. Aduh, suram Mas. Kalau gitu apa ya? Ya pengalaman sih banyak, namanya merajut kisah ya, sama ceritain ya. Cuma kan banyak cobaan, halangan yang nggak sesuai ini aja lah. Ada yang di suatu lagi di perjalanan tahu-tahu disuruh memilih keluarganya, namanya ini apa namanya Mas, dijodohin gitu kan, posisi dia kan rumahnya, kampungnya jauh, aku jauh, walaupun kalau mau main kono 6 jam 7 jam tuh naik motor tuh Mas. Ya, waktu itu kan dia disudutkan, dikasih opsi dua pilihan dari orang tuanya karena emang ada beberapa kali ada orang yang mau ngelamar, cuman kan emang dia di sini kan merantau sendiri tuh. Akhirnya Keputusan akhirnya dia ngikutin orang tua, emang kodratnya anak kan ngikut orang tua. Iya, maksudnya apa ya, patuh sama kedua orang tua kan. Itu ada kisah apa ya? Ya, kalau kisah saya Mas, udah tak bela-belain nonton konser. Bukannya mengungkit maksudku, kalau dibikin cerita itu lucu aja gitu loh. Kok gue dulu karena cinta goblok kayak gini gitu loh. Konser ngajakin ke Bandung, ke jalan-jalan gitu kan, kita udah yakin nih kita bakalan sama dia nih, kok tak tahu dia iya, waktu itu kan dia berkomitmen, dia milih gue gitu, milih saya waktu di situ. Kok waktu dia dihadapin dua pilihan, dia ngikut orang tuanya. Ya aku nggak nyalain orang tua, cuman waktu itu emang aku lagi emosi tinggi, tak blokir itunya, tak hack gitu kan, media sosialnya tak hack semua itu. Jujur aku jadi orang jahat waktu itu. karena udah di traktir jalan-jalan, udah ajak nonton konser, bukan liburan gitu kan. Ya kita ya bukan, ya emang pengorbanan nggak selalu mulus ya. Cuman mungkin itu buat cerita ini sih, buat perjalanan nanti anak diceritain, biar kalau milih cewek yang bener-bener umumnya, jangan yang lapil. Akhirnya putus. Nah, gue setelah putus itu kan di blok semua. Iya, itu medsosnya. Pertama kali jahat itu Mas, ini ya. Aku seumur umur nggak pernah buka media sosial dia, nggak tahu password kata Sandi. Cuman aku iseng, berhasil. Malam itu juga berhasil. Aku hack, saya ngapain WA. Oh dia gitu maksudnya? Masuk akun sosial media itu aku nggak pernah masuk ke itu, nggak pernah punya kata Sandi, nggak pernah punya emailnya dia. Akhirnya bisa masuk, kan nyoba-nyoba itu? Nyoba-nyoba kan, biasanya kan kayak gitu kan nggak jauh dari nama panjang atau nama panggilan atau tanggal lahir atau kesukaan. Berhasil waktu itu. Iya. Terus saya ngomel-ngomel waktu itu tak blokir semua kan, WA pun tak blokir, SMS ngomel-ngomel suruh balikin aku nih gini. Sampai kakak iparku di WA suruh balikin ini. Karena sakit patah lagi emosi-emosinya namanya kan, dia berkomitmen waktu itu berkomitmen, cuman waktu dihadapin dua pilihan dan itu ya membelokkan komitmen dia yang udah diucapin gitu aja sih. Kayak timbul pemikiran jahat ya kan? Ya bukan jahat, lebih itu ya Pak, iseng aja keluapan emosi. Bukan jahat ya, kalau aku ya mungkin jahat juga sih. Sekarang dia udah nikah, udah punya anak. Cuman ini sih kemarin kan tak blokir tuh, udah bikin apa. Terus sempet tak buka blokirannya tuh Mas. Tak buka blokiran, temen kok foto sama suaminya nggak ada. Aku pasti tinggi gitu. Statusnya dia udah single berarti. Iya. Namanya kan dulu kan waktu dia bikin akun kan tak blokir semua tuh. Dibikin akun tuh sempet nongol tuh, karena teman-temannya dia kan teman-temanku juga kan. Jadi kayak sarankan tambahkan teman. Aku sempat ngeliat tuh dulu ya. Dia ngupload foto pernikahan tuh, oh ya udah, tak blokir biar dia nggak nge-stalking aku gitu loh, biar nggak lihat aktivitasku lah di media sosial. Baru kemarin loh, 3 tahun, jalan 3 tahun ini baru tak buka kemarin. Lah, nggak ada suaminya. Apa sih thinking apa? Single. Ya bukan kita nggak ngomong janda, cuman aku
berpikir positif, single berarti udah. Oh. Karena nggak ada foto Suaminya di situ. banyak gitu sih mas wanita gitu kan. Emang Iya. maksudnya jarang ngupload foto pasangannya sih wanita, kadang lebih eksis sendiri kan di media sosial. Ya, tapi kan nikah ya masih nikah tuh bisa dipublik bisa nggak, cuma waktu dulu masih ada. Awal-awal nikah tuh ada di apa? Karena dulu udah nggak ada gitu kan, ya udah. Sama, karena aku pernah dua tuh yang tak seriusin sama yang orang Pandeglang juga, sama dia dijodohin juga sama bibinya. Kita lihat ini juga media sosial juga sama, nggak Nggak dapet suami ada suami juga, malahnya nyari loker ini apa, loker lowongan kerja apa ya butuh lowongan kerja lah, sama statusnya galau soal percintaan. istri, ya. Iya. Kalau itu kan nggak tak blokir, cuman aku masih mantau aja. Stalking. Iya, aja, tapi kita nggak nge-like, nggak ngomen. Iya. Ya kita nonton aja udah. Kalau kita nge-like, ya dia tahu nih. Kan kalau kita ngomen ikut campur. Berarti ya mungkin saya yakin Mas Taji itu punya pikiran, kenapa lu nggak mau gua aja saat itu, mungkin lu nggak sendiri seperti Ya, ini. namanya ini ya apa ya? Punya ketentuan hidup masing-masing. Iya, walaupun dia ada pipian kan mungkin dia lebih percaya dengan keyakinan dia sendiri kan. Tapi alhamdulillah saya ya bahagia nggak bahagia sih sebenarnya, kasihan juga kalau sampai single gitu kan, kasihan. Kan dia udah punya keluarga, kasihan anaknya itu aja. Nah, Mas nih terakhir nih Mas, saya mau denger Mas Najib mau nyanyiin lagu dari Bumerang nih Mas. Saya jelek tapi Ya palas-palas dikit ya kepala Mas. iya, ini gitar ini Mas, ini gitar benar-benar gitar apa ya, legend ini. Bumerang Rio ini pure cuman di ini gitar ini toh. Karena waktu itu mau perjuangan kita lari ke ini apa, ke personil ini. Ini semua personil Asli dari Bumerang. ini juga standaran Iya, Mas Cepurnya vokalis, Iya. Mas Ivan, John Bolivan gitaris, Mas Farid drummer, dan basis almarhum. Ini STG kembali. Ini udah di STK kemarin, emang dulu emang sebelum dia meninggal udah ngomong ke aku sama pengurus lain tuh, dia pengen kembali dengan formasi ini. Iya, Cuma iya. belum kesampaian, dia udah meninggal. Tapi tetap kembali Dia ya belum kembali, cuma kan udah ini aja sih Mas, dalam atmosfer dari band Bumerang yang dulu terkenal gahar itu kan, dia permainannya kan groove ya, mainnya santai gitu kan. Tahu ada Bumerang dengan nggak ada yang main ini kan kurang aja gitu potongan bassnya kan. Cuman ini bener-bener momen sejarah aku bikin gitar ini pokoknya. banyak cerita lah ya. Iya ini sampai temanku waktu tahu meninggal ini apa mau dibayarin langsung. Apa ini? Gitarnya. Iya, karena dijual. Iya kan ini habis dimainin. Ini baru gitar 2 tahun meninggalkan nih. Beliau meninggal baru kemarin ada ganti senar. Oh, tapi ini kalau ada nawar tinggi pasti jual. Nah, ini kan lebih apa ya? Ini kan aku ngefans sama dia sebenarnya. Di Bumerang tuh aku ngefans sama Mas Hendri. Tapi kan sebuah foto kan bisa dibikin lagi. Iya, cuma kan momen tanda tangan dia mainin gitar ini nggak dapat lagi. Nggak dapat lagi, Iya. betul. Iya, aku Bumerang Reuni cuma di ini toh. Serius ya. Cuma di ini toh Bumerang Reuni. Iya, Sampai aku nekatin waktu Mas Hendri tinggal 1 orang di sini, aku bikin gitar walaupun hasilnya kurang maksimal karena aku ngejar buru-buru harus jadi. Ini banyak yang belum rapi kan, finishingnya kurang gitu aja sih. Iya. Tapi alhamdulillah udah kelakon, udah kesampaian lah. Iya. udah kesampaian kelakon, udah jadi dia mainin beliau malah meninggal, tapi aku punya hadiah sendiri karena ini. Iya. Jadi gitar penuh Iya, cerita. bener, ini buat Kenangan-kenangan juga ya Mas ya. iya. Ini mungkin suatu saat nanti bisa diceritain ke anaknya Mas Iya, Najib ini nih. harus dijaga, ini jangan dijual. Ya. Ini momennya yang nggak dapat momennya. Walaupun dengan harga tinggi juga nggak bakal jual Mas. Nggak dapat. Yakin? Ya untuk saat ini nggak dapat, tapi nggak tahu. Tapi untuk fan kan namanya idol itu masa ya sih, ya nggak apa-apa sih tergantung ini. Cuma kan aku mengidolakan ini, sosok ini itu waktu beliau masih hidup dan sampai sekarang pun masih. Mas nih terakhir nih Mas, saya pengen dengerin Mas Najib nih nyanyi lagu Bumerang. Pelangi mungkin Mas yang enaknya. Ya sih lagu familiar itu, melodinya yang gampang diingat oleh para pendengar. Dan liriknya juga Iya enak. Ya cuman kalau saya nyanyi kurang bagus Mas. Saya bukan vokal soalnya saya. dagang ya. Biasa promosi marketing kaos tahu suruh nyanyi kan aneh ya. Terus Mas, kita nyanyi. Langsung ini. So ya.
Tetap matamu pesona, pancarkan dari jiwamu. Anggun gerak tubuhmu, merekam indah bibirmu, mengusik gejolak hasrat hatiku. Berlari kau ku dekati jauh, ku simpan sunyi menggoda, tawarkan satu karisma. Biarkan rasa bersemi sirna kata imaji, kau beri satu irama terjadi. Pelangi di seberang rencana aku berdiri, pelangi retu aku di relung hati, pelangi sentuh aku tinggalkan mimpi, pelangi buang gelisah jangan lepaskan aku, oh pelangi. Di sini aku berdiri, menatap luas nikmati imaji. Aku terpana lalu terdiam, terbang tinggi di atas awan. Pelangi seberang rencana aku berdiri, pelangi sentuh aku di relung hati, pelangi sentuh aku tinggalkan mimpi, pelangi buang gelisah jangan lepaskan aku, oh pelangi. Hey, hey. Keren loh Mas itu Mas. kunci-kunci dasar. Yang hitam kalau yang melodi kan susah menggelutinya nih. Tapi suara juga bagus kok Mas, asli. Lagi gacor berarti. Burung Ya kalau nggak gacor nggak keluar soalnya. Mungkin itu Mas Najib, terima kasih banyak udah nyempetin waktu untuk datang kemari. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Najib. Semoga bisa bersilaturahmi lagi nanti untuk kedepannya. Amin, amin, Bisa amin. ketemu lagi. Ya, Acem sini nih. Tangannya Kemenak. Salam olahraga bukan? Sangat sendok kartu ya. Kita kan sendok kartu. Thank you, Mas Najib. Sama-sama.